di Komplek Pasca Sarjana Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Satu kegiatan kebersamaan menguatkan ukhuwah dan jalinan dari jajaran Sivitas Akademika Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon ini menggelar kegiatan buka puasa bersama. Kegiatan buka puasa bersama ini sebagai bagian dari program Sivitas Akademika di setiap tahunnya, dan tahun ini begitu istimewa. Kehadiran Buya Yahya selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Bajjah mengisi ceramah dalam kegiatan buka puasa bersama di kampus Pasca Sarjana Universitas Islam Bunga Bangsa. Kegembiraan di tengah bulan yang penuh berkah yang menjadi motivasi dari jajaran Sivitas Akademika untuk meraih kemenangan di bulan yang penuh berkah. Nah pemirsa, liputan khusus kita kali ini kita akan membersamai buka puasa bersama Sivitas Akademika Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Yang sangat mencintai dan memuliakan. Dan semoga semua mencapai Allah Dr. Haji Abdul Habis Masyaallah dan juga dan juga direktur rekan prodi dan dosen dan semua yang hadir, masya Allah, alhamdulillah. Semoga Ramadan ini tidak lupa yang menjadikan, yang memberi, yang memudahkan adalah Allah. Semoga kita Ramadan ramai juga. Allah mempertemukan kita dalam Ramadan yang akan datang. Dan semoga akhir-akhir Ramadan ini kita semakin dekat kepada Allah. Maka dari itu, ayo sisa-sisa Ramadan ini kita serius. Apakah kita dengan iktikaf di masjid atau mungkin di kantor kalau ada kegiatan, kerjakan tapi jangan lupa di sela-sela kesibukannya harus ada bacaan zikir, hanya juga harus di sela-sela kesibukan kita roda atau kita dirikan. Artinya bagaimana menjadikan di akhir Ramadan ini adalah tidak berkualitas. Kebalikannya orang malas selamanya di awal Ramadan yang akhir sedih. Kita ini menjadikan akhir Ramadan ini semakin berkualitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga karena di malam Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar, dan setiap malam adalah malam yang kita berdoa kepada Allah, maka ini kita pakai berdoa. Dan sebenarnya sederhana ya, kita punya doa apa sih terbaik saat ini untuk kita? Doa terbaik apa sih? Doa yang terbaik saat ini adalah doa yang menjadikan hati kita untuk saling mencintai. Maka hari ini kita sudah diuji dengan porak-porandanya hati, permusuhan, persengketaan, berbiarpun kadang satu kantor pun kadang tidak sambung hati, tidak ada rasa kelezatan dalam persaudaraan, persahabatan. Jadi perlu kita kembalikan. Kalau dalam perkumpulan semacam ini antara pengurus, dosen, rektor, mahasiswa, kita harus berusaha untuk menjalin hati, mempertemukan hati dengan biasakan saling doakan. Pastikan membiasakan saling doa.
Kalau kebiasaan baik ini terus membudaya, itu akan membuktikan kebiasaan di dalam hati kita. Jadi tolong biasakan mendoakan orang lain, mendoakan sahabat kita, sahabat yang kita tahu, sama-sama dosen, sama-sama guru, sama-sama tugas dan kita sering malah mendoakan, karena mendoakan kita ada yang Tuhan. Tapi ketika ada keluarga sahabat kita bisa berdoa di saat berpisah. Yang belum pernah mendoakan di saat berpisah, dusta semuanya. Yang katanya berpisah. Kalau belum bisa mendoakan di saat berpisah, doa yang paling berkualitas adalah di saat berpisah. Ketahuilah bahwa ini sudah tidak menyebutkan hati. Belum lagi doa di saat kita berpisah itu akan menjadi sebab dikabul oleh Allah dan berpotensi disebutkan dari hati menjadi yang berakhir itu sehingga Allah menjadi tidak kuat dan wala tidak ada seseorang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya kecuali malaikat menjawab berkat dulu. Jadi dikatakan lima ulama mendoakan tidak orang yang berdiri saat ini adalah orang yang 30. Dan kita yang lebih dulu akan mendapatkannya. Hari ini kita perlu biasakan ini supaya kita tidak biasa melaksanakan buruk dan berarti kalau Quran siapapun termasuk orang yang paling kurang ajar pada kita berbuat salah pada kita boleh pada kita bukan ganti umat Nabi Muhammad. Kalau kita punya doa yang dikabul, kenapa kita bisa mendoakan agar dia ada hidayah? Dan bagi kita berjanji Allah bersama. Dan kita ingin menghidayakan dia, paling tidak setiap malam, total dalam kita, anak-anak kita. Kalau ada sesuatu yang jadi pada anak kita itu bakal marah, tetangga mungkin punya kebun, tetangga punya kerbau, punya tetangga masuk ke kebun kita. Merusak hidup kita. Mungkin anak kita itu marah, kita pakai anak kita. Lalu kita ajak saya mau doain tetangga. Bagaimana kita? Semoga tetangga kita ambil baik. Hanya berpikir, seperti kita marah tentang saya yang baru dari orang ini. Jadi kita bisa berbicara. Jangan sedikit-sedikit aja yang berkesalahan. Permusuhan itu berbeda. Kadang-kadang dengan apapun, kita sering diajak menyusui orang. Kadang-kadang ditanya, mau suruh tentang kasih asli, tentang artis ini, tentang pejabat ini. Jadi Ramadan ini kita jadikan semakin Ramadan kita. Jadi uang di BBC harapan itu uang sekian. Universitas Islam untuk membangun bangsa, membangun umat. Maka agar indah, bertani, nyaman kerja. Kalau kita saling mencintai, ketemu mah enak. Tapi kalau lagi bermusuhan, ketemu mah capek. Ngapain ada dia? Nah ini kuncinya satu. Alhamdulillah anak-anak, biarpun kita mungkin kita belum jauh dari yang kami omongkan sendiri. Anak-anak kita setiap hari mendoakan orang lain. Mulai dari mendoakan orang tua, saudara, kerabat, bahkan orang yang bermasalah dengan kita. Yang bermasalah dengan ini. Ini bikin budaya teman-teman. Sehingga kalau orang biasa mendoakan baik, akan hilang budaya tersebut. Kita sekarang ini sudah biasa cerita yang berbeda. Bahkan dalam survei dari mana orang khususnya negeri kita paling biasa mendoakan. Ceramah baik itu di mana tentang baik. Bahkan orang-orang di negeri kafir sana itu juga ada. Mereka tidak selalu berbeda. Tidak ingin tahu langsung benar. Hari ini kita biasa komentar jadi nanti. Dan sebetulnya itu karena orang kita, bangga kita, anggap kita. Kenapa? Selalu ingin orang yang jelek. Dari Allah sekarang otomatis tidak adalah memberikan silakan yang berdoakan teman perjuangan. Ini berdoakan. Bahkan kami mengatakan, kami sampaikan diri kami sendiri. Kalau kita sudah tidak pernah berdoakan sahabat, tidak biasa. Dua bersahabat, kalau belum pernah berdoa di saat berpisah semuanya berdoa. Ustaz dengan Ustaz saling mendoakan loh. Kadang-kadang sampai doain. Ustaz dan Ustaz saling mendoakan. Ini siap-siap aku. Pesantren dengan pesantren. Sehingga kita rindu adalah dia sukses semuanya. Sebab kalau mereka sukses, dia sukses umat. Jadi kita harus kita udayakan anak kita sering terpaut umat, sabtu, komen, yang apa ya.
Imam, makan yang paling mahal barangkali Ustaz Waris. Kamu dengan apa Ustaz Waris? Apa ini? Ya, boleh saya. Semoga paman banyak umur, paman rezekinya banyak, paman dijaga oleh Allah. Sehingga anak kita akan tumbuh dengan mental sehat, hati sehat. Tapi kalau anak setiap hari diajak komunikasi, tahu tidak kamu di sini? Dia mulai dari Pak Bupati yang nggak benar, Menteri ini artis, ini Israel. Sebentar kita benci pada itu semuanya. Tapi anak kita itu harus diajak mengajar, diajari untuk lembut hati. Bukan caci maki, bukan pemalu. Jadi harus kita jadikan budaya, insya Allah. Dan apalagi dapat janji dari Allah dan Rasulnya bahwasanya yang mendoakan orang lain di saat berpisah, maka akan dikabul doanya untuk dia terlebih dahulu sebelum orang lain. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan singkat ini. Karena apa? Di sini ada sekelompok hebat, sekelompok besar. Kemudian sehebat apapun BBC hebat. Kenapa? Masya Allah, dengan mahasiswa yang banyak akan bermanfaat. Tapi kita tidak akan dapat pahala kecuali ikhlas. Kalau nggak turun nggak ada gunanya. Maka setelah kita bangun cinta nanti ini untuk mukadimah ketulusan, baru kita bicara ikhlas. Bagaimana ikhlas berjuang di sini? Ikhlas berjuang itu adalah cirinya 3 minimal. Cirinya 3. Yang pertama adalah ikhlas dan berjuang. Yang pertama adalah istiqomah. Kalau kita meyakini dari awal bahwasanya ini untuk berjuang untuk umat, ini yang belajar semuanya adalah akan bermanfaat di masyarakat. Saya ingin punya andil, makanya saya ngajar, saya berjuang di sini. Makanya istiqomah. Istiqomah itu saya ingin terus berjuang, tidak ingin terpisahkan. Karena istiqomah ini ada hubungannya dengan keyakinan kepada Allah. Seperti orang kerja di pabrik rotan, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, pagi pulang sore. Rutin istiqomah, kenapa? Karena yakin di akhir bulan dapat gaji. Kalau seandainya dia menduga gak ada gaji, langsung tak akan kerja. Kita dengan Allah, apakah kita ragu Allah memberikan pahala kita? Bukankah Allah setiap hari memberikan pahala? Besar di balik perjuangan kampus ini, besar. Ada pesantren katanya dia. Ini adalah yang bakal, kalau kata guru kuliah kami, pesantren mengeluarkan mufti, ustaz. Tapi ada yang memegang negara, melestarikan negara. Ini adalah orang-orang yang punya ilmu di kampus. Jadi semuanya bagi-bagi kerja. Ya pesantren jadi ustaz. Ini adalah akan jadi guru. Orang-orang yang berguna di negara, yang bermanfaat di negara. Nah ini tanda ikhlas yang pertama adalah istiqomah. Sudah bergabung di sini, jangan berbicara untuk apa. Yang kita pikir bagaimana besarkan tempat ini sampai kalau saya mati saya punya amal jariah yang panjang. Ada orang menduga kayak pendidikan kampus ini kayaknya kayak kurang pahala sih. Oh, enggak. Kalau tidak ada pendidikan kampus, negara ini tidak ada masalah. Khalifah Allah di muka bumi adalah dengan segala macam ilmu. Sampai kata guru kami, tapi Allah harus cerita. Seorang wali Allah bukan sekedar orang yang berjubah pakai imamah, belum tentu. Bisa jadi seorang wali Allah adalah orang yang pakai kacamata tebal, duduknya ada di laboratorium. Rupanya dia berpikir dengan ilmu atom ilmu, dia akan membuat atom, memodifikasi atom. Dia bahasanya ilmu ahli pakar atom di sebuah tes, tapi yang di otak dan hatinya adalah berjuang untuk umat. Itu berjuang untuk umat. Ikhlas, ada ikhlas yang pertama adalah istiqomah. Dan ikhlas yang kedua adalah serius. Jadi jangan bicara ikhlas hanya di pondok saja. Ini penting, ikhlas dahsyat di sini. Manfaatnya juga dahsyat, banyak mahasiswa yang belajar dengan kita akan dapatkan pahala. Yang kedua, yang ikhlas serius ya. Yang pertama adalah istiqomah. Yang kedua serius. Serius tidak adalah kalau kita ingin ngajar, menyiapkan materi, berpikir, kemudian disiplin waktu. Sehingga kalau bisa, kita jangan hanya sekedar di kampus sebagai seorang dosen atau seorang yang pegawai yang ada di sini. Tapi kita harus mengerti manajemen. Jadi ada bahasa kami yang sering kami sampaikan, waktu ada 2. Adalah ada jam manajemen. Jam manajemen harus tepat. Sesuai dengan yang sudah direncanakan, ditentukan oleh kampus. Saya di sini jam manajemen. Tapi saya itu orang muslim beriman, ingin rindu kemuliaan. Setelah keluar dari jam manajemen, kita masuk ke dakwah. Biarpun di rumah kita masih mikirkan kampus kita, sama mahasiswa kita. Di rumah nggak ada jam kerja, ada di absen sama
Tenda nggak ada di absen. Tapi saya berpikir ini untuk umat. Sehingga keluar dari jam kerja, jam manajemen, kita masuk jam dakwah. Sehingga di rumah pun ngomong sama istrinya tanpa perjuangan. Sehingga kalau buka-buka apapun, gimana memajukan kampusku, gimana memajukan mahasiswaku, terus begitu. Biarpun dia kelihatannya di luar kampus, tapi seperti dalam kampus, sudah ibadah. Yang ketiga adalah tanda ikhlas itu adalah tidak pernah berpikir apakah dia jadi kepala atau jadi ekor. Yang ribut urusan kepala, sok nodai keikhlasannya. Ibaratnya begini, kalau saya berada di depan, saya akan tarik sekuat-kuatnya. Kalau saya berada di belakang, saya akan dorong sekuat-kuatnya. Itu saja. Jadi 3, istiqomah, serius, dan tidak pernah berpikir jadi kepala atau jadi ekor. Kalau Anda berjuang seperti ini, Anda akan nikmati. Nikmat berangkat lega, berjuang lega, Masya Allah. Nikmat, ikhlas itu lega. Puasnya tidak bisa dikira-kira. Karena langsung ingat pahala dari Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, insya Allah saya akan sampaikan. Kita tutup dengan doa karena waktu kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahmanirrahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Ya Allah, yang adalah berjuang di tempat menuntut ilmu Allah. Kami mohon berikan kepada kami semua keikhlasan dan kekuatan. Seperti kau janjikan ya Allah, yang urusi anaknya orang akan diurusi anak-anaknya. Maka kami mohon ya Allah, jadikan di kampus yang benar-benar bermanfaat ya Allah. Mengeluarkan orang-orang berjuang di jalan dalam kemuliaan ya Allah, yang bermanfaat di negeri ini Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hambamu yang punya andil dalam perjuangan ini Allah. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas dari surgamu yang bisa berjuang bersama kami di sini Allah. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan pada kami keikhlasan. Ya Allah, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, yang saling mencintai di dunia akan sampai ke surga ya Allah. Maka kami mohon jauhkan kami dari benci, dengki, dendam. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam. Maka kami mohon jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, membenci kami mohon ampun diberikan jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin benci siapapun, mendendam siapapun. Jaga negeri ini ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah. Amin. Jika pemimpin kami sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika tidak baik ya Allah, Kau Maha Kuasa untuk merubah menjadi baik. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Kami rindu keadilan, kami rindu kebaikan ya Allah. Kami rindu kemuliaan. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan kampus ini dengan orang-orang soleh, orang-orang tulus, mahasiswa yang belajar manfaat ilmunya. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ini adalah sebab kekayaan kami di akhirat nanti ya Allah. Jadikan ketulusan ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan kami dari perselisihan di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, yang sedikit rezeki lapangkan rezeki halal dan berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam kehidupan kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan menjadikan ini pertemuan terakhir kami. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam kebaikan. Dan kami mohon siapapun yang telah berderma di tempat ini ya Allah, wakafkan tanahnya, membangun di atasnya, memakmurkannya. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan ke tempat ini hamba yang tulus dan ikhlas, ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini. Dan jadikan kami bersama mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Atau kami jemput nyawa kami ingin satu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah. Yang bisa dimaafkan dan sekaligus kita telah diakhiri dengan doa kepada seluruh harta kita dan hajat kita kita bisa melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga kami mendoakan semoga dia tetap sehat selalu dibandingkan istirahatnya sehingga masih tetap bersama bersama kita untuk membimbing untuk kebaikan agama. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah yang seluruh kegiatan untuk acara doa bersama belajar untuk keberkahan kesehatan.
تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو. Mari tempur. Nah, gini. Yang mesti menghadap kiblat di bagaimana Pak? Apa ini mutus saya? Gimana? Tentunya kami berbahagia sekali karena didatangi oleh baru 70% lah. Mohon doanya mudah-mudahan segera terselesaikan sehingga perkuliahan juga untuk pasca bisa tempatnya di sini. Hadir aja beliau baru ini tentunya anak beliau sendiri selanjutnya akan menjadi bahagia melihat kampusnya yang Pak, ini diikuti oleh siapa saja sih Pak acara buka bersama ini? buka bersama ini hanya diikuti oleh PPKU, juga para dosen, para guru besar, juga para staf. Jadi kami pada tahun ini dikhususkan dosen sehingga koordinasinya lebih mudah lagi dan bisa membantu teman-teman. Semangat. Dari Komplek Pasca Sarjana Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, tim liputan melaporkan.